Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wassalli ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 79 hingga 80. Silahkan dibuka Al-Qur'annya, kita cermati bersama-sama. Al-Isra surat 17 ayat 79 hingga 80. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Kita perhatikan terjemahnya. Wa minal laili, dan dari malam, maksudnya sebagian malam. Wa minal laili, dan dari sebagian malam, fatahajjad, maka bertahajudlah, ya, bihi, dengannya tahajud itu, nafilatan, sebagai tambahan amalan sunnah, laka, bagimu, asa ayab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan dengan tahajud itu atau dengan salat malam itu Allah akan mengangkat derajatmu ke tempat yang terpuji. Kemudian ayat 80, waqul, dan katakanlah, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi. Ya Allah, masukkanlah aku ke tempat yang benar. Wa akhrijni mukhraja sidqi, dan keluarkanlah aku ke tempat yang benar pula. Waj'alli, dan jadikanlah untukku, min ladunka, dari sisimu, sultanan nasira, jadi kekuasaan, nasira, yang menolong. Nah, mari kita cermati ayat ini bersama-sama. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini. Pertama, pada kalimat wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Wa minal laili, dan dari malam. Nah, ini minnya adalah min tab'id, jadi sebagian. Yang disebut malam itu adalah hitungannya sejak ghurub bisyamsi, di terbenamnya matahari itu pada waktu maghrib, ila tulu'il fajri, sampai terbitnya fajar. Nah, itulah malam hari. Nah, dari malam yang cukup panjang itu, ambillah sebagiannya saja. Wa minal laili, dan ada dari sebagian malam itu yang kamu pergunakan fatahajjad, untuk bertahajud. Nah, kaitan tahajjud, fatahajjad ini, para ulama memberikan beberapa istilah untuk pelaksanaan sholat di malam hari. Ada yang menyebut dengan istilah sholatul lail, ya. Ada yang menyebut dengan tahajud. Kalau di bulan Ramadan juga ada yang menyebut dengan tarawih atau qiyamul Ramadan. Sebenarnya keempat istilah itu pada hakikatnya adalah sama, yakni nafilah itu salat sunnah yang dilakukan pada malam hari, ya. Oleh karena itu, mari kita berupaya menyempatkan untuk salat malam, ya, salat malam. Pada kesempatan kali ini kita berada di bulan Ramadan, maka sempatkan salat malam. Boleh di awal malam. Di awal malam tentu menurut hadis adalah kebolehan untuk salat malam itu setelah salat Isya. Itu sudah boleh, ya. Jadi boleh di awal malam, di pertengahan malam, atau di akhir malam. Tapi yang jelas adalah ada minal lail, sebagian malam harimu pakai untuk salat malam. Apa keutamaan dari salat malam? Ya, ada 4 keutamaan salat malam. Yang pertama, keutamaan salat malam itu adalah asa ayab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Asa, mudah-mudahan, ayab asaka rabbuka, Allah mengangkat, ya,
Jadi yab'atsa, membangkitkan, atau Allah angkat kalian orang-orang yang mau melaksanakan salat malam maqaman mahmuda, ke tempat yang tinggi, ke tempat yang terpuji. Ya. Tentu maqama mahmuda ini, tempat yang terpuji, tempat yang tinggi, ini bisa diberikan di dunia, dan juga tentu nanti akan kita dapatkan keutamaan ini kelak di akhirat. Di dunianya, orang-orang sukses itu adalah orang yang tidak meninggalkan salat malam. Orang yang sukses itu bukan semata karena kerja dan kerja, belum tentu, tetapi kerja dunianya juga kemudian sempatkan untuk salat malam pada malam harinya. Kita mengenal banyak sahabat-sahabat yang sukses. Utsman bin Affan, dia seorang saudagar yang kaya raya. Abdurrahman bin Auf, Abu Dzar Al-Ghifari, beliau termasuk orang-orang yang kaya. Beliau orang yang sukses di dunianya. Kesuksesan mereka, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, itu bukan karena semata karena kerja dan kerja semata, bukan. Tetapi mereka adalah orang-orang yang kuat salat malamnya. Bahkan Nabi dan para sahabat itu adalah orang-orang yang hampir senantiasa menjaga salat malamnya, atau kita menyebut dengan istilah lain salat tahajudnya. Walaupun itu adalah nilainya hanya sunnah saja, tetapi keutamaannya sangat besar, dan ini adalah janji Allah. Jadi kalau ingin sukses, lakukan salat malam. Dunianya Allah akan angkat, ya, ayab asaka rabbuka maqama mahmuda. Tentu di akhiratnya pun jelas Allah akan memberikan tempat yang tinggi kepada orang-orang yang melaksanakan salat malam hari, maksudnya salat sunnah malam. Keutamaan yang kedua dari salat malam itu adalah, nah ini masuk doa, ya. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Nah, jadi keutamaan yang kedua ini, orang yang melakukan salat malam adalah adkhilni mudkhala sidqin. Ini sebuah doa, ya Allah, masukkanlah aku ke tempat yang benar. Masukkanlah aku ke tempat yang benar ini maknanya bahwa Allah akan memberikan kemudahan di dalam aktivitas kita. Seseorang yang mencari rezeki diawali malam harinya dengan salat malam, Allah akan mudahkan rezekinya. Yang beraktivitas, Allah akan mudahkan aktivitasnya. Inilah yang dimaksud adkhilni mudkhala sidqin. Masukkanlah aku, ya Allah, ke dalam tempat yang benar. Ada hadis Nabi yang mengatakan tentang keutamaan salat malam, wa inna afdalas salati ba'dal mafrudati salatun minal laili. Seutama-utama salat setelah salat fardu adalah salat malam. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Oleh karena itu, awali setiap langkah kita, aktivitas kita dengan salat malam terlebih dahulu. Insyaallah Allah akan kasih kemudahan buat kita. Yang ketiga, keutamaan yang ketiga itu adalah wa akhrijni mukhraja sidqin, dan keluarkanlah aku, ya Allah, mukhraja sidqin, ke tempat yang benar. Jadi ini sebuah doa, dan tentu di dalamnya mengandung makna keutamaan atau janji bahwa Allah akan membebaskan dari segala kesulitan yang dialami. Akhrijni, keluarkan. Ada kesulitan, salat malam. Ada persoalan, salat malam. Temukan jalan keluar itu dengan salat malam. Akhrijni, ya Allah. Akhrijni, keluarkanlah aku, ya Allah, mukhraja sidqin, kepada tempat keluar yang benar. Jika ada kesulitan, bantu aku, ya Allah, dari kesulitan ini. Dan inilah janji Allah. Jadi orang-orang yang suka salat malam, insya Allah akan diberikan kemudahan saat ada kesulitan. Karena ini doa yang sering kita baca. Kemudian yang terakhir, yang keempat, keutamaan orang-orang yang melakukan salat malam itu adalah waj'alli min ladunka sultanan nasira, dan jadikanlah untukku min ladunka, dari sisimu, sultanan nasira, ini kekuasaan yang menolong. Artinya
Jika ada kesulitan dalam pekerjaan, maka Allah lah yang akan menjadi penolongnya. Jika ada masalah dalam aktivitas kita, yakinlah bahwa Allah itu sebagai sultan dan nasira. Allah lah sebagai penolongnya dari segala kesulitan ini. Demikian kajian kita pada kesempatan kali ini tentang keutamaan salat malam. Maka mari kita biasakan salat malam sesuai dengan hadis Nabi, cukup 11 rakaat saja, boleh di awal malam, di tengah malam, atau di akhir malam. Mudah-mudahan kita semuanya bisa termasuk orang-orang yang ahli dalam menjalankan salat malamnya, sehingga kita berharap ayyab atsaka rabbuka maqama mahmuda, Allah akan angkat derajat kita di tempat yang tinggi. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.